Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Wahyudi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batu Sangkar. Halo semua, selamat datang di channel inovatif, edukatif, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Virus Corona telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan pada umumnya telah menyebar di seluruh negara. Kita ketahui pada saat sekarang ini, seluruh negara sedang berjuang melawan pandemi ini. Yang dimaksud dengan virus corona adalah suatu keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, baik sedang maupun ringan, seperti penyakit flu. Namun, kali ini kita tidak akan membahas tentang virus corona, melainkan seperti judul video kita pada hari ini. Kami akan mencoba menyampaikan beberapa poin tentang penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sebelum kita masuk kepada pembahasan atau poin yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan atau penerapan PSBB. Dasar hukum penerapan PSBB adalah Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan. Dasar hukum Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang penerapan sosial berskala besar nantinya akan kita lampirkan di akhir video ini. Nah, sekarang kita masuk kepada inti dari video kita pada saat ini, yaitunya poin yang kita maksud dalam penerapan PSBB. Yang pertama, itu ada kriteria penerapan PSBB. Sebagaimana yang kita ketahui bahasanya PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu suatu wilayah harus memenuhi syarat-syarat agar dapat dilaksanakannya PSBB. Yang pertama, peningkatan signifikan jumlah kasus atau kematian disebabkan oleh COVID-19. Yang kedua, cepatnya penyebaran penyakit COVID-19 ini di suatu wilayah tersebut. Yang ketiga, terjadinya transmisi di suatu wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area tersebut. Yang kedua adalah tata cara penetapan PSBB. Suatu wilayah dapat melaksanakan PSBB bila diizinkan oleh Menteri Kesehatan, dan suatu wilayah tersebut tidak akan dapat menerapkan PSBB dengan keinginannya sendiri tanpa diizinkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu dengan cara permohonan dari gubernur, bupati, wali kota, atau ketua gugus pelaksanaan tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga, pelaksanaan PSBB. Pelaksanaan PSBB dapat dilakukan selama inkubasi terpanjang yaitu 14 hari, dan jika masih ada ditemukan kasus baru, maka perpanjangan masa PSBB itu dilanjutkan 14 hari setelah ditemukannya kasus terakhir. Dalam pelaksanaan PSBB ada beberapa poin yang dilakukan. Yang pertama itu peliburan sekolah. Maksudnya adalah menghentikan segala kegiatan mahasiswa, siswa, pelajar di sekolah dan digantikan dengan cara sistem pembelajaran di rumah masing-masing. Yang kedua, peliburan tempat kerja. Maksudnya adalah menghentikan segala pekerjaan yang di kantor
dan itu dialihkan bekerja di rumah masing-masing, terkecuali bagi beberapa instansi yang diizinkan atau dikhususkan untuk boleh bekerja di kantor selama penerapan PSBB. Salah satu contoh yang pertama adalah pertahanan dan keamanan, dan yang kedua adalah instansi yang dikhususkan untuk informasi kepada masyarakat, dan beberapa instansi yang dikhususkan lainnya. Yang ketiga, pembatasan kegiatan lainnya yang terkait aspek keamanan dan pertahanan dikecualikan pada operasi militer atau kepolisian. Maksudnya adalah operasi militer atau kepolisian ini pertahanan operasi militer dalam menjaga kedaulatan sebuah negara. Operasi kepolisian adalah menjalankan atau mentertibkan masyarakat yang tidak taat dan patuh kepada penerapan PSBB. Wilayah yang masih menerapkan PSBB ada beberapa wilayah. Yang pertama ada Jawa Barat sampai tanggal 12 Juni 2020, ada Gorontalo sampai tanggal 14 Juni 2020, ada Kota Tenggerang sampai tanggal 14 Juni 2020, dan ada Kabupaten Tenggerang sampai tanggal 14 Juni 2020. Selanjutnya ada Palembang sampai tanggal 16 Juni 2020. Dan masih ada beberapa wilayah lagi yang masih menerapkan PSBB sampai saat video ini dibuat. Nah, oleh karena itu semoga dalam penerapan PSBB ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat mencegah bertambahnya penularan penyakit COVID-19 dan menghentikan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Itulah sedikit gambaran mengenai penerapan PSBB. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.